Dallas Mavericks berada di peringkat 6, tepat ketika Kyrie Irving di-trade ke tim itu. Namun hanya dalam 2 bulan, dalam 20 pertandingan yang dimainkan oleh Kyrie Irving, Mavericks justru merosot dari posisi 6 ke 11, dan bahkan tak masuk play-in. Irving pun sekarang bukan dijuluki Uncle Drew lagi, tapi dijuluki perusak tim. Karena benar, setiap tim yang ia bela sejak Cavaliers, selalu ia hancurkan. Memang bukan salah Kyrie Irving saja tim Mavericks ini hancur. Masih ada unsur lain, contohnya pemain-pemain lain yang terlalu cupu dalam hal defense. Tapi hal itu tidak menutup fakta bahwa setiap tim yang dibela Irving mulai dari Celtics, Nets, dan sekarang Mavericks selalu menjadi hancur. Dalam setahun saja, Dallas Mavericks berubah menjadi sangat hancur. Musim lalu mereka bahkan melaju ke final wilayah barat dengan hanya satu superstar saja yaitu Doncic. Tidak ada bintang lain. Dan sekarang mereka bahkan tak masuk play-in. Dan Mavericks pun jatuh dalam situasi yang makin buruk. Masa depan mereka tidak jelas, seperti menemui jalan buntu. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Selain tak masuk play-in, Mavericks juga diterpa kasus dan didenda karena sengaja mengistirahatkan Doncic dan Irving saat pertandingan terakhir tim ini. Pertandingan yang menentukan apakah mereka akan masuk play-in atau tidak. Kalau mereka menang di game terakhir kemarin, mereka punya kesempatan masuk play-in. Tapi Mavericks sengaja mengistirahatkan pemain kunci mereka karena mereka tak ingin masuk playoff dan mempertinggi kesempatan mereka untuk mendapatkan urutan draft pick yang tinggi pada NBA Draft 2023 nanti. Mavericks pun didenda oleh pihak NBA sebesar $750.000, sekitar 11 miliar rupiah. Terkuak bahwa rencana untuk ngetank ini atau mendapatkan kekalahan sebanyak-banyaknya demi mendapatkan urutan yang tinggi saat NBA Draft kemudian sudah direncanakan Mavericks sejak bulan Maret. Tapi Irving dan Doncic keduanya menolak untuk melakukan itu. Kita mulai dari update pemain-pemain yang termasuk dalam paket trade besar Irving ke Mavericks. Mavericks mendapatkan Kyrie Irving dari Brooklyn Nets, sedangkan Nets mendapatkan 2 pemain kunci milik Mavericks yaitu Spencer Dinwiddie dan pemain 3&D player Dorian Finney-Smith. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Sudah gue sebutkan tadi bahwa Mavericks merosot dari awalnya playoff jadi tidak masuk play-in. Sedangkan Nets justru masih masuk playoff. Hal ini sangat lucu sekali kalau kalian pikir-pikir. Irving minta pergi ke Mavericks untuk membentuk duet bintang dengan Luka Doncic. Tujuannya pasti ingin jauh melaju di playoff, bahkan kalau bisa juara. Tapi justru mereka tak masuk playoff. Dan tim yang ditinggalkan Irving justru masuk playoff. Karena Brooklyn Nets berada di peringkat 6. Padahal di tim itu tidak ada pemain yang pernah All-Star. Wow! Jadi sudah terbukti, Anda tak akan bisa hebat di NBA kalau tidak bisa defense. Karena Mavericks sangat cupu dalam hal defense. Kehilangan Dorian Finney-Smith membuat defense Dallas Mavericks hancur. Dalam hal offense, mereka tak perlu khawatir karena ada Luka Doncic, Kyrie Irving, Christian Wood, dan Tim Hardaway Jr. Tapi 4 pemain tadi semuanya nggak bisa defense. Jadi terbukti bahwa sebenarnya Luka Doncic memang tak perlu pemain superstar lain untuk menemaninya. Doncic cuma perlu pemain yang bisa mendukungnya bermain. Lihat saja musim lalu, di mana Mavericks masih punya Jalen Brunson. Brunson memang bahkan tak pernah masuk All-Star. Meskipun gue yakin gak lama lagi dia bakal All-Star, tapi dia point guard yang sangat hebat. Jalen Brunson berada di peringkat teratas dalam hal points generated musim ini saat main di Knicks. Points generated adalah jumlah total poin dari poin yang Brunson cetak sendiri, ditambah dengan poin yang dicetak rekan-rekannya dari assist milik Brunson. Hal itu pun membuat Knicks yang berada di peringkat 11 pada musim 2021-2022 ketika kedatangan Brunson langsung menjadi peringkat 5 dan masuk playoff, hanya karena Brunson. Bahkan banyak yang bingung harusnya Brunson yang masuk All-Star di musim ini dari Knicks, bukan Julius Randle. Doncic pun sempat ditanyai ini. How much have you guys missed Brunson? A lot. Karena benar, Brunson juga jadi faktor utama Mavericks melaju ke final wilayah barat selain Doncic pada musim lalu. Dan Mavericks juga salah melihat karena mereka merasa Brunson kurang cukup untuk Mavericks. Brunson meminta perpanjangan kontrak 4 tahun $55 juta, sekitar 200 miliar rupiah per tahun, dan Mavericks menolaknya, sehingga ia pergi ke Knicks yang mau mengontraknya 4 tahun $104 juta, sekitar 383 miliar rupiah per tahun, bahkan hampir 2 kali lipatnya. Christian Wood memang mencetak poin yang banyak saat main di Houston Rockets, tapi defense-nya sangat buruk. Tentu kalian tahu kenapa, karena ia sangat-sangat kurus. Kontrak Kyrie Irving habis di musim ini. Pilihannya cuma 2. Entah Irving memilih masuk ke pasar free agent untuk mencoba mencari tim lain, atau memperpanjang kontrak dengan Mavericks. Sebenarnya Mavericks juga tak punya banyak pilihan, karena pemain mereka sudah habis. Tidak ada aset lagi.
Mereka hanya bisa memperpanjang Kyrie Irving, dan berita pun mengatakan memang itu yang akan dilakukan Mavericks. Karena nggak mungkin Mavericks mau gitu aja ngelepas Kyrie Irving tanpa mendapatkan imbalan apa-apa. Tapi ada rumor yang berkata bahwa Irving lah yang justru ingin mencoba pasar free agent atau mencoba keluar dari Mavericks. Sekarang kita bahas tentang Luka Doncic. Coba dengarkan interview ini. It's really frustrating. I think you can see it with me on the court. Sometimes I don't feel it's me. I'm just being out there. I used to have really fun, smiling on court, but it's just been so frustrating for a lot of reasons, not just basketball. Doncic selama semusim ini sering berkata bahwa ia sedang di masa rendah dalam hidupnya, dan banyak memperlihatkan perilaku kesal terhadap timnya sendiri. Ia juga berkata chemistry setiap pemain Mavericks sudah sangat berbeda dan buruk, tak seperti musim lalu. Dan kalian tentu ingat, di masa sekarang, player empowerment sudah sangat kuat. Kalau seorang bintang tak suka dengan timnya, bintang tersebut bisa minta di-trade dan keluar dari tim. Meskipun Doncic sudah berkata ia tak akan keluar dari Mavericks, tapi NBA adalah bisnis dan omongan itu tidak menjadi garansi. Ini sudah terjadi pada Anthony Davis yang minta keluar dari Pelicans ke Lakers, James Harden dari Rockets ke Nets, lalu Kevin Durant yang awal musim kemarin minta keluar dari Nets ke Suns tapi nggak jadi, tapi trade deadline kemarin akhirnya keluar juga ke Suns. Doncic yang di awal hingga pertengahan musim berada di peringkat 1 dalam calon MVP NBA musim ini, justru merosot dan tak masuk 3 teratas karena kegagalannya bersama Mavericks. Tapi tentu, kalau Doncic keluar, ini harus memerlukan trade yang super duper besar. Karena kontrak Doncic juga sangat besar, yaitu 5 tahun $215 juta, sekitar 3,1 triliun rupiah selama 5 tahun. Rudy Gobert yang kontraknya 5 tahun $205 juta saja, butuh 9 pemain untuk menyamainya, demi 1 pemain saja. Dan menurut gue, satu-satunya tim yang paling realistis buat Luka Doncic berlabuh adalah Boston Celtics. Memang ada tim lain yang bisa mendapatnya, yaitu OKC Thunder, New Orleans Pelicans, bahkan LA Lakers yang punya banyak aset dan pemain-pemain yang bisa ditawarkan. Tapi Celtics punya Jaylen Brown, pemain dengan kontrak yang cukup besar, tapi sudah berkali-kali ditawarkan oleh Celtics dalam paket trade. Contohnya saat Kevin Durant minta keluar dari Nets kemarin, Brown sempat ditawarkan Celtics demi ditukar dengan Durant. Tak hanya itu, Celtics juga harus memperpanjang kontrak Brown musim ini, karena kontrak Brown akan habis di akhir musim depan. Jadi kalau Celtics musim ini tidak juara, ada kemungkinan Celtics sudah usai dengan Brown dan tak akan memperpanjangnya. Dan besar kemungkinan ia akan pergi dari Celtics lewat trade. Dan Doncic Brown trade terlihat paling masuk akal, karena Celtics adalah tim calon juara sejak beberapa tahun terakhir. Pasti Luka Doncic akan betah di sini. Meskipun kehilangan Brown membuat defense Celtics menurun, mereka masih punya 2 defender terhebat NBA, yaitu Marcus Smart dan Robert Williams III. Dan duet Luka Doncic dan Jason Tatum akan menjadi duet yang sangat hebat, di mana Doncic akan dijadikan playmaker, sedangkan Tatum bisa lebih fokus dalam mencetak angka. Mungkin Celtics bisa mengirim Jaylen Brown ditambah Malcolm Brogdon atau Al Horford atau Derrick White, ditambah dengan aset first round pick yang mereka punya demi Doncic. Tapi ya, ini cuma ngira-ngira aja. Dan menurut gue, emang Doncic bakal tetap stay di Mavericks dan meneruskan legasi dari Dirk Nowitzki, legenda dari Eropa dan juga legenda Mavericks yang tak pernah pindah tim dari awal hingga akhir karirnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas, diproduksi dengan detail yang sangat tinggi, lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.